pengekangan kebebasan berekspresi. Kita bacakan mungkin sekilas gambarannya tentang masalah demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari jaminan kebebasan berekspresi warganya. Kebebasan berekspresi merupakan suatu hakikat, hak dasar dalam hidup manusia. Dalam pengekspresian perasaan maupun pikiran, manusia memiliki beribu cara dan wadah untuk menempuhnya. Jadi kita melihat dari pasal, mungkin kita singkat-singkat saja nanti lebih jelas. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Poin ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk mungkin media sosial. Dalam konteks hak asasi manusia, HAM berlaku secara universal, seperti halnya kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB 10 Desember 1948 sebagaimana pasal 18 dan 19. Hak atas kebebasan pikiran dan hak untuk kebebasan menyatakan pendapat, informasi dan ekspresi, dan juga pasal 30, hak untuk bebas dari keterlibatan negara, kelompok atau seorang yang dapat merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, bahwa kebebasan berpendapat tidak dikekang karena kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dihormati, dilindungi, serta dijamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Pasal 19 ayat 1, hak untuk mendapat tanpa campur tangan, hak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Ayat 2, hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk catatan, cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat 2 berbunyi, setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperlihatkan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Melaporkan dugaan tindak pidana, penistaan dan penyebar kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui media sosial. Disebut pelapor juga didasarkan surat edaran Kapolri nomor SE /06/10 Romawi /2015 tentang ujaran kebencian, hate speech. Kemudian terkait surat edaran hate speech yang dibuat Kapolri, dalam pelaksanaannya juga harus diperhatikan, karena jika tidak, ini memiliki potensi disalahgunakan dan akan mengancam dan pemberangusan kemerdekaan, penyampaian pendapat, dan berekspresi,
secara substansial surat edaran ini pada nomor 3. Prosedur polisi dalam menangani perkara hate speech didahulu dengan langkah tindakan preventif atau upaya pencegahan, diantaranya: 1. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian. 2. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian. 3. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Dan artinya penerapan surat edaran tersebut haruslah dengan prinsip kehati-hatian dan diutamakan haruslah pencegahan, bukan langsung penindakan. Namun demikian, demokrasi haruslah kita pertahankan secara bersama-sama. Tindakan dan perbuatan yang membela hajat hidup atau kepentingan masyarakat harus selalu kita bela bersama, dan kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi adalah hak dasar yang melekat sebagai manusia yang harus dihormati, dipenuhi, serta dijamin pemenuhannya. Untuk itu kami menyatakan sikap. Yang pertama, selamatkan demokrasi di Aceh, khususnya Aceh Barat, lawan pembungkaman demokrasi di dalam masyarakat. Kedua, negara harus melakukan langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Ketiga, mengecam sikap Koordinator Jokowi Center Aceh, Tuku Neta Firdaus, yang sangat tendensius mempolisikan 2 warga Aceh Barat. 4. Tindakan Koordinator Jokowi Center Aceh, Tuku Neta Firdaus, merupakan bentuk pembungkaman demokrasi dan pengangkangan hak asasi manusia. 5. Menolak perilaku kriminalisasi atas nama Jokowi Center Aceh pada setiap warga negara yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. 6. Mendesak agar dibubarkannya Jokowi Center Aceh karena disinyalir cenderung dijadikan sebagai alat intimidasi warga negara. 7. Meminta aparat penegak hukum untuk bersikap adil dan profesional dalam penindaklanjutan persoalan ini. Demikian suara dan sikap elemen sipil masyarakat Aceh Barat sebagai wakil suara dan pernyataan sikap masyarakat Aceh Barat atas sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Koordinator Jokowi Center Aceh pada polisi merupakan adalah bentuk sikap anti demokrasi Aceh Barat di Aceh Barat. Center Aceh Koordinator Jokowi Center Aceh Tuku Neta Firdaus, semoga diberikan hidayah. Melabuh 28 November 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Barat Pro Demokrasi Kalap. Yang pertama KNPI Aceh Barat, kemudian FKPPI Aceh Barat, yang ketiga Pemuda Merbo Raya, yang keempat Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat, yang kelima Gerak Aceh Barat, kemudian Forum KMBSA, kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH Banda Aceh Pos Melabuh, kemudian Presiden Mahasiswa UTU, kemudian praktisi hukum, kemudian dari Gerakan Berantas Kemiskinan atau Gebrak, kemudian ada BEM STAI Melabuh, kemudian KOP AB, kemudian ada Generasi Muda Aswaliyah Aswaliyah, kemudian ada DPD Karang Taruna Aceh Barat, kemudian ada teman-teman yang belum masuk. Jadi demikian konferensi pers yang dapat kami sampaikan secara tertulis. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman wartawan nanti akan kami jawab bersama-sama, karena ini atas nama konferensi pers ini adalah atas nama bersama dari Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Barat Pro Demokrasi.